Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisanti. Saya di sini akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul konsep retorika dan konsep diri. Di mana konsep retorika itu ada yang namanya ethos, potos, dan logos. Ethos adalah merupakan kredibilitas yang memiliki Pembicara menurut Aristoteles, penyampaian pidato oleh orang yang percaya akan lebih persuasif dibanding pidato seorang yang kejujurannya dipertanyakan. Yang kedua, logos. Logos adalah kumpulan bukti logis yang digunakan pembicara. Bagi Aristoteles, mencangkup penerapan beberapa praktis termaksud penggunaan klaim logis bahasa yang jelas. Yang ketiga, potos. Potos munculkan bukti emosional yang mampu menggugah naluri serta batin pendengar, sehingga mereka mampu merasakan apa yang pembicarakan sumber yang dibicarakan. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi konsep diri etos. Yang pertama, reaksi dari orang lain. Yang kedua, perbandingan dengan orang lain. Yang ketiga, peran seseorang. Yang keempat, identifikasi terhadap orang lain. Selain faktor lingkungan, faktor spesifik lain yang mempengaruhi konsep diri, yang pertama itu jenis kelamin, yang kedua harapan-harapan, yang ketiga suku bangsa, yang keempat nama dan pakaian. Nah, yang dimana konsep diri ini berkembang dari sejumlah sumber yang saling berkaitan antara satu sumber dan sumber yang lainnya. Yang pertama itu citra diri. Citra diri yang berisi tentang kesadaran dan citra tubuh yang pada mulanya dilengkapi persepsi indrawi. Yang kedua, kemampuan bahasa. Kemampuan bahasa itu proses dispensasi terhadap orang lain yang ada di sekitar individu dan juga untuk memudahkan atas umpan balik yang dilakukan oleh orang-orang terdekat. Yang ketiga, umpan balik dari lingkungan, khususnya dari orang-orang terdekat individu yang citra tubuhnya mendekati ideal masyarakat atau sesuai dengan yang diinginkan oleh orang lain yang dihormatinya. Yang keempat, identifikasi dengan peran jenis sesuai dengan stereotip masyarakat. Identifikasi berdasarkan penggolongan seks atau peranan seks yang sesuai dengan pengalaman masing-masing individu yang pengaruh terhadap individu, memberi label maskulin atau feminim kepada diri sendiri. Yang kelima, pola asuh, pelaku dalam komunikasi orang tua. Hal ini akan dipengaruhi terhadap harga diri individu karena ada pergantungan secara fisik, emosional, dan sosial kepada orang tua individu. Yang ketiga, pengaruh konsep diri pada komunikasi retorika. Komunikasi interpersonal adalah salah satu jenis komunikasi yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi yang satu ini sangat sering kita lakukan sehingga mungkin dalam keseharian kita tidak pernah lepas dari komunikasi interpersonal. Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Salah satunya adalah konsep diri, baik komunikan ataupun komunikator yang terlibat dalam suatu komunikasi intrapersonal. Berikut ini adalah beberapa bentuk pengaruh konsep diri terhadap komunikasi interpersonal. Yang pertama, pemilihan diksi komunikator. Yang kedua, penerimaan diksi komunikan. Yang ketiga, bahasa tubuh komunikator. Yang keempat, bahasa tubuh komunikan. Yang kelima, gaya bahasa komunikator. Yang keenam, penerimaan gaya bahasa oleh komunikan. Yang ketujuh, kreatifan dalam komunikasi. Yang ke-8, kepasifan dalam komunikasi. Yang ke-9, penekanan pesan. Yang ke-10, ekspektasi hasil komunikasi interpersonal oleh komunikator ataupun komunikan.
Yang ke-11, emosi pada pihak yang berlibat komunikasi. Yang ke-12, menghambat komunikasi interpersonal. Yang ke-13, memudah komunikasi interpersonal. Nah, itu konsep diri. Kesimpulannya itu adalah etos, potos, dan logos itu berarti pembicara tidak hanya harus kredibel, namun juga perlu mengungkapkan sebagai fakta logis dengan didukung penyampaian pesan yang mampu merangsang emosi pendengarnya. Faktor-faktor konsep-konsep yang dapat mempengaruhi konsep diri pada remaja. Yang pertama, usia kematangan. Yang kedua, penampilan diri. Yang ketiga, nama dan julukan. Yang berikutnya, hubungan keluarga. Yang berikutnya, teman sebaya. Yang berikutnya, sesuai peran seks. Yang berikutnya, kredibilitas. Yang berikutnya, cita-cita. Konsep diri berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi interpersonal karena membantu individu dalam memantapkan dirinya sendiri. Dengan kata lain, perilaku individu sesuai dengan cara pandangan individu tersebut terhadap dirinya sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.